Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra ma'ana fil fasl al-awwal li syariah wa nahnu fi hadzal yaum sanata'allam amma yata'allaqu bi kitabil faraid. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li'izalatil jahli wa ihya'idin. Allahumma astur aiba syayikhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan selalu Allah jaga keluarga kita semua dari bala bahaya dan dari segala apa yang tidak kita inginkan, dan semoga Allah mudahkan setiap langkah kita dan setiap apa yang akan kita perbuat Allah ridhoi, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang babul hisab di dalam ilmu faraid. Babul hisab sendiri berarti adalah bab tentang perhitungan ya. Al-hisab itu artinya adalah perhitungan atau menghitung. Jadi karena warosah ini berkaitan dengan angka, berkaitan dengan jumlah harta kekayaan dan harus dibagi rata sesuai dengan pembagiannya, maka di sini harus adanya al-hisab atau perhitungannya. Jadi al-hisab ilmun bi usulin tawassalu biha ila istikhraji ma yakhussu kulli haqqin minat tarikah. Ya, jadi suatu ilmu dasar yang mana dengannya kita sampai kepada siapa saja yang berhak menerima harta warisan tersebut sesuai dengan seharusnya gitu ya, yaitu adalah al-masail allati yu'rafu biha ta'silul masail wa tashihuha wa qismatut tarikah wa tawabi'uha. Jadi al-hisab di sini maksudnya gimana? Yaitu permasalahan yang mana kita tahu dari situ adanya aslul masalah, adanya asal permasalahan, kemudian ada juga bagaimana tashihuha, adanya tashihnya atau bagian yang harus didapat, kemudian waqismatut tarikah wa tawabi'uha, kemudian jadi bagian pasti yang didapat itu seperti apa gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah usulul masail ya. Kita nanti di dalam ilmu faraid pasti selalu sering mendengar usulul masail atau ketika dimufradkan menjadi aslul masalah. Aslul masalahnya berapa? Aslul masalahnya berapa gitu ya. Nah, ini apa yang disebut dengan usulul masail atau aslul masalah? Ma'na aslil mas'alah huwa aqallu adadin yakhruju minhu farduha aw furuduha in kanat wa illa fa'adadu ru'usil asobat. Ya, jadi aslul masalah atau asal masalah di dalam ilmu faraid adalah bilangan terkecil, yang mana dari bilangan terkecil ini bisa didapatkan bagian-bagian yang benar yang dapat diterima oleh ahli waris ya. Bisa difahami? Jadi aslul masail atau aslul masalah adalah bilangan terkecil ya, yang mana dari bilangan terkecil ini bisa didapatkan bagian-bagian yang benar dan bisa dibagikan kepada ahli waris. Bisa difahami? Jadi di sini aslul masalah itu pada dasarnya ada 7, yaitu bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 6, bilangan 8, bilangan 12, dan bilangan 24. Kita masuk ke contoh ya, jika misalkan belum terbayang atau belum paham. Jadi contohnya misalkan tuwfiya ahadun ya, seseorang meninggal, wataroka, dan dia meninggalkan zauj ya, satu orang suami. Jadi tadi tuwfiyat ahad gitu ya, watarokat yang pertama zauj, satu orang suami, kemudian yang kedua dia meninggalkan bintun wahid
ya, anak perempuan 1, dan yang terakhir dia meninggalkan 1 paman, ya. Di sini siapa masih ingat pembagiannya? Suami berhak mendapatkan berapa? Suami berhak mendapatkan 1/4. Kenapa? Biwujudi fara'in waris, yaitu adanya bintun wahid. Jadi suami mendapatkan 1/4, ya, 1/4. Kemudian di sini ada juga bintun. Bintun mendapatkan berapa? Bintun mendapatkan 1/2, ya, karena bintun sendirian, tidak banyak. Nah, kemudian 1/2 dan 1/4. Kemudian amun di sini dapat apa? Amun tentunya mendapatkan asobah, karena tidak ada asobah lain yang lebih kuat derajat asobahnya, maka dia berhak mendapatkan asobah. Di sini kita lihat daripada bagian yang didapatkan oleh bintun dan juga zauj. Bintun mendapat 1/2, kemudian zauj mendapat 1/4. Ya, bisa difahami. Nah, yang kita lihat di sini adalah penyebutnya 1/4 dan 1/2. Bilangan penyebutnya yang mana? Ya, atau 1/2 dan 1/4. Bilangan penyebutnya adalah 2 dan 4. Bisa difahami? 1/2 berarti bilangan penyebutnya yang bawah, yaitu 2. Kemudian 1/4, maka bilangan penyebutnya adalah 4. Ya. Kemudian yang dijadikan aslul masalah di sini apa? Dari 4 dan 2, ya, yang bilangan penyebut 4 dan 2 ini kita cari bilangan terkecil darinya yang mana bisa membagi keduanya. Ya. 2 dibagi 2 pasti bisa, tapi 2 dibagi 4 tidak bisa. Coba lagi, tadi aslul masalah bisa berapa? 3. Misalkan 3 dibagi 2 bisa? Tidak bisa, berarti tidak cocok. Berarti kalau yang sekarang 4 dibagi 4, bilangan tadi penyebutnya dari azawij berapa? 4. Oh, bisa. Terus kemudian 4 dibagi 2 bisa, yaitu 2. Nah, maka aslul masalahnya di sini adalah 4. Dari permasalahan zawij bintun wa'am, maka aslul masalahnya adalah 4. Atau lebih gampang dan mudahnya bisa diartikan atau diibaratkan aslul masalah ini seperti bilangan KPK, ya. Bisa difahami bilangan KPK di matematika, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, yang mana KPK ini merupakan bilangan terkecil yang bisa dibagi dengan penyebut daripada ahlul waris tersebut. Ya, maka dijari bilangan terkecilnya supaya memudahkan berapa saja ahli waris ini mendapatkannya. Bisa difahami sampai di sini. Nah, itu disebut dengan aslul masalah. Itu ya. Tetapi kalau misalkan ahli warisnya ini tidak ada ahlul furud atau hanya ada asobah saja, maka digunakan bukan aslul masalah, karena tidak bisa dicari bilangan penyebutnya kan asobah, maka dicarinya dari adadu ru'usil asobah, atau berapa banyak jumlah asobah yang mendapatkan warisan jika tidak ada ahlul furud al-muqaddarah. Itu ya, bisa difahami sampai di sini. Itu yang disebut dengan aslul masail. Tadi seperti dikatakan zauj 1/4, kemudian bintun 1/2, dan amun mendapat asobah. Kemudian tadi sudah kita kerjakan juga berapa aslul masalahnya. Aslul masalahnya yaitu berarti 4. Nah, kemudian kita bagikan 4 dikali 1/4. Berarti berapa? 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 1 jadi 1. Berarti zauj mendapatkan 1. Nah, 1 ini bagian yang didapatkan oleh zauj disebut dengan siham atau saham. Ya. Jadi ada saham, ada majmu' saham. Saham adalah aslul masalah dibagi dengan bilangan penyebut dari ashabul furud. Maka dihasilkan namanya saham. Jadi tadi aslul masalahnya 4, bilangan penyebutnya 4, maka sahamnya 1. Kemudian bintun aslul masalahnya 4 dibagi 1/2 sama dengan 4 dibagi 2, 2 kali 1 2, ya. Jadi sihamnya 2. Kemudian tadi 2
dengan 1 ya. Zauj dapat 1, bintun dapat 2. Berarti 2 ditambah 1, 3. Masih ada sisa berapa dari asal masalah? Masih ada 1. Berarti 1 ini untuk amun sebagai asobah. Itu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian ketika semuanya sudah dibagikan, ya dijumlahkan menjadi majmu' siham. Majmu' siham adalah hasil daripada pembagian, adalah hasil dari perkalian pertambahan saham itu. 1 ditambah 2 ditambah 1 maka 4. Jadi asal masalah dengan majmu' saham biasanya harus sama. Bisa difahami ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala Ustaz Imam. Jika ada yang tidak difahami silahkan ditanyakan. Kemudian jika tidak jelas silahkan ditanyakan juga. Nanti insya Allah saya akan buat catatannya supaya lebih gampang dan ada gambaran masing-masing. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayina fid dharain. Amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.